Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji dan saum pada bulan Ramadan. Bukhari, Muslim, At-Targhib. Kelima hal di atas adalah asas iman terbesar dan rukun yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti sebuah kemah yang disangga oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat dan 4 tiang lainnya adalah tiang-tiang pendukung pada setiap penjuru kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan dapat berdiri tegak. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin rubuh. Berdasarkan hadis tersebut, marilah kita melihat diri kita sendiri. Sejauh manakah kita telah menegakkan Islam ini? Benarkah kita telah menegakkan setiap tiangnya dengan sempurna? Kelima, tiang dalam hadis tersebut sangat penting, sehingga ditetapkan sebagai asas-asas Islam. Oleh sebab itu, dengan kedudukannya sebagai seorang muslim, maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan urusan sholat, mengingat bahwa masalah yang terpenting setelah iman adalah sholat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jawab beliau, sholat. Saya bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian saya bertanya lagi, lalu apa? Jawab beliau, jihad. Mula Ali Qori rahmatullahi alaihi menyatakan bahwa alim ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa sholat adalah kewajiban Islam yang terpenting setelah iman. Hal ini diperkuat lagi oleh sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, as-sholatu khairu mawdu'. Sholat adalah sebaik-baik ketetapan amal untuk hambanya. Selain hadis tersebut, masih banyak hadis lainnya yang menjelaskan bahwa amal manusia yang terbaik adalah sholat. Di dalam Jami'us Shaghir disebutkan 5 orang sahabat yang telah meriwayatkan hadis di atas, yaitu Sauban, Ibnu Umar, Salamah, Abu Umamah, dan Ubadah radhiyallahu anhum. Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhum meriwayatkan bahwa amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Ibnu Umar radhiyallahu anhum dan Ummu Farwah rahmatullah alaihi juga meriwayatkan bahwa sholat pada awal waktu adalah amal yang paling utama. Semua hadis ini memperkuat maksud hadis tersebut. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim dingin dan daun-daun berguguran. Beliau mengambil setangkai ranting pohon sehingga daun-daunnya mulai berguguran. Beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar." Abu Dzar menyahut, "Labbaik ya Rasulullah." Sabda beliau, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran darinya sebagaimana daun-daun ini gugur dari rantingnya. Ahmad At-Targhib. Pada musim dingin, biasanya daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sedikit pun. Itulah perumpamaan hasil sholat yang dilakukan dengan ikhlas, yakni segala dosa akan diampuni tanpa satu dosa pun yang tertinggal. Menurut sebagian ulama, dosa-dosa kecil saja yang dapat diampuni melalui sholat, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat. Oleh sebab itu, di samping mengerjakan sholat, hendaknya kita selalu bertaubat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya. Sedangkan jika Allah mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya, itu adalah perkara lain.